Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun kalian berada, sehat-sehat semua ya. Well guys, jadi di video kali ini kita akan ngebahas tentang multiverse atau multi semesta di Marvel Cinematic Universe. Kita tahu ya bahwa multiverse itu terlahir dari Sacred Timeline yang dibebaskan oleh Loki di season kedua ending kemarin. Jadi memang multiverse itu terlahir dari Sacred Timeline utama yang dijaga oleh He Who Remains sampai akhirnya He Who Remains mati dan terekspos lah Sacred Timeline menjadi multiverse. Jadi dia bentukannya seperti pohon gini ya, dimana batang pertama pohon tersebut adalah Sacred Timeline utama 616, kemudian tumbuh bercabang ya, ranting-rantingnya itulah yang memunculkan timeline baru, cerita baru, karakter baru, kemudian terbentuk semesta baru. Jadi memang fasenya atau prosesnya menjadi the new earth, the new semesta, multiverse yang baru itu memang panjang ya. Jadi ada branch timeline dulu yang tumbuh, sudah timeline tumbuh, kemudian muncul cerita baru, muncul hero baru, kemudian baru deh jadi semesta baru dan earth baru. Jadi memang ada prosesnya ya guys. Sehingga apa yang kita lihat di series Loki kemarin benar, timeline, branch timeline itu memunculkan multiversal war. Yang dimaksud di sini ialah branch timeline yang banyak itu bisa melahirkan semesta-semesta baru juga dan cerita-cerita baru di luar dari cerita yang dibolehkan oleh si He Who Remains ya. Ketika dulu TVA masih ngeprune branch timeline, tapi setelah dipimpin oleh Loki semuanya tidak ada ya. Semuanya diperbolehkan, multiverse boleh, cerita baru boleh, dan TVA tidak lagi ngeprune ya, dibebaskan aja berbentuk seperti pohon multiverse. Nah di sini kita akan fokus ke teori mengapa selama ini kita tidak pernah melihat ya mutant, Fantastic Four, Inhuman, apapun itu di semesta utama timeline, Sacred Timeline di MCU ya guys, yang dimulai dari film Incredible Hulk, kemudian ada Iron Man juga sampailah di Avengers Endgame itu ya guys. Jadi di sini aku mau menceritakan aja ya bahwa memang setelah selesai ending Loki season kedua kemarin ya semuanya jelas, wajar tidak ada hero-hero tersebut ya. Kita nggak pernah ngeliat X-Men di MCU, kita nggak pernah ngeliat Inhumans atau Fantastic Four, yaitu karena memang masih dijaga oleh si He Who Remains Sacred Timeline-nya yang tidak memungkinkan ada cerita baru atau hero baru yang terlahir ataupun branch timeline cerita yang lainnya gitu ya teman-teman. Jadi si He Who Remains ini menjaga Sacred Timeline utama MCU itu agar hero-nya itu Avengers aja ya. Jangan ada mutant, Inhuman atau siapapun itu hero lainnya, Avengers aja nih sesuai yang diinginkan oleh He Who Remains. Karena kalau ada cerita baru, hero baru di luar dari keinginan He Who Remains, maka terjadi branch timeline, terjadi Nexus event dan akan menuju ke multiversal war. Mungkin dari kalian akan berkata bahwa ya jelas nggak ada, kan masih belum diakuisisi oleh Disney dan masih kepemilikan dari mereka itu, dan masih kepemilikan Fox, kepemilikan Sony. Kalau Spider-Man Universe yaitu kan memang merupakan alasan di luar dari ceritanya, yaitu kayak alasan kepemilikan hak cipta dan perusahaan ya. Tapi kan di sini kita ngomongin biar masuk gitu ya teman-teman ya, biar cocok gitu dengan multiverse yang ada di series Loki dan multiverse saga nanti. Tentunya selama ini kita melihat dan mengikuti cerita, ini adalah cerita dari timeline utama Sacred Timeline MCU, dimana memang di sini mutant itu tidak pernah ada, X-Men itu nggak pernah ada juga, Inhumans apalagi, ditambah lagi dengan Fantastic Four, kita tidak pernah melihat hero-hero tersebut karena memang cerita-cerita mereka, hero-hero itu tidak diperbolehkan oleh He Who Remains untuk ada ya. He Who Remains menjaga Sacred Timeline itu untuk mencegah multiversal war yang akan terjadi oleh variannya sendiri, yaitu varian He Who Remains, Kang, Immortus, Scarlet Centurion dan yang lainnya. Sehingga apapun yang terjadi, cerita baru atau hero baru yang tidak sesuai dengan garis takdir, garis cerita yang diinginkan He Who Remains akan langsung dipangkas dan dimusnahkan eksistensinya dan juga kehidupannya oleh TVA ya teman-teman, oleh bom TVA itu. Sehingga ketika di MCU timeline ini ternyata mungkin ya guys, ada cerita mengenai X-Men atau mutant, itu langsung diprune atau dihancurkan, dihapus ya, sehingga tidak mempengaruhi aliran waktu, garis sakral dan takdir kehidupan yang sudah ditetapkan oleh He Who Remains menjadi Sacred Timeline itu untuk mencegah multiversal war. Berdasarkan official buku dari MCU Timeline by Kevin Feige, tertulis di sini ya bahwa
pintu multiverse itu terbuka sesudah He Who Remain hilang dan TVA tidak lagi mengerjakan pekerjaannya untuk menghancurkan branch timeline atau tidak melakukan hal itu lagi. Ini kayak mengindikasikan dan nge-easter egg-in kita bahwa apa yang dilakukan oleh TVA tidak ngeprune lagi, tidak menghancurkan branch timeline lagi seperti di series ending Loki season kedua. Ini memang merupakan pintu terbukanya multiverse ya teman-teman. Jadi memang tidak semerta-merta langsung dituliskan di buku, tapi tersirat gitu guys. Jadi kita artikan seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan Loki di season kedua, menahan dan memegang garis-garis dan tali timeline dan multiverse, membentuknya dan bertahta di pohon multiverse, itu memang merupakan momen di mana terbukanya pintu multiverse ya teman-teman. Momen di mana lahirnya para varian Kang, momen di mana Scarlet Witch akhirnya bisa menemukan cara traveling antar multiverse dan Earth ya teman-teman. Dan momen terjadinya multiverse saga, Avengers Secret Wars dan Avengers Kang Dynasty. Walaupun memang series Loki ini di season kedua kita lihatnya ini rilis belakangan, bukan berarti eventnya itu juga terjadi belakangan, enggak ya teman-teman. Perlu kalian ketahui, jarak waktu antara season 1 dan season 2 Loki ini terjadi jauh sebelum adanya Multiverse of Madness dan kekacauan multiverse di MCU ya. Season ke-1 dan season kedua Loki itu jaraknya paling cuma 60 detik ya guys ya kalau di dunia nyata. Karena memang waktu itu bergerak berbeda banget di series Loki. Jadi nggak bisa itu kita pakai point of view penonton mentang-mentang rilisnya belakangan berarti terjadinya belakangan dong. Oh tidak ya teman-teman. Apa yang terjadi series Loki season kedua ini dengan season yang pertama itu cuma jaraknya 60 detik. Mungkin cuma 1 menit aja gitu guys. Karena waktu ini various banget, luas banget, posibilitasnya tanpa batas dan tak terhingga dan tak bisa diartikan juga. Itulah waktu ya teman-teman, relatif banget. Nah jadi istilahnya sekarang kayak Marvel itu mau merangkul semuanya ya. Ketika dia sudah mendapatkan hak lagi tuh X-Men Mutant Fantastic Four dari Fox, akhirnya bisa deh dicocokologi dengan apa yang terjadi di Loki season kedua di ending, multiverse pun terbentuk. Nah baru deh di sana muncul ya Spider-Man Multiverse Tobey Maguire, Spider-Man dari multiverse-nya si Andrew Garfield, multiverse-nya X-Men, dan yang terjadi di Spider-Man Sony Universe, dan pokoknya semua event multiverse seperti Spider-Man No Way Home dan Multiverse of Madness. Jadi semuanya itu terbentuk berawal dari si Loki itulah ya teman-teman ya. Awalnya ketika dipimpin oleh He Who Remain, Sacred Timeline itu betulan dijaga ya. Jadi cuma cerita ini doang nih yang boleh ada atau eksis di kehidupan. Tapi setelah dipimpin oleh Loki di pohon multiverse, semua cerita pun boleh ya berkembang dan apa adanya tanpa harus dimusnahkan. Cerita-cerita yang berbeda dari semesta yang berbeda seperti di series What If dan juga What If season kedua itu dari Earth yang berbeda-beda. Spider-Man Tobey Maguire, Spider-Man Andrew Garfield itu juga berasal dari multiverse Spider-Man Sony Universe yang berbeda. Belum lagi ada universe-nya Venom, beda lagi ya teman-teman. Belum lagi kita ngomongin Mutant dan semua sequel X-Men versi Fox sampai film terakhirnya The New Mutants dan Dark of Phoenix. Semuanya terbentuk ya karena Loki lah yang membolehkan multiverse itu eksis. Hingga film Fantastic Four yang tahun 2005 hingga 2007 ya guys, semuanya multiverse. Belum lagi Spider-Man Sony Game Universe itu kan punya cerita tersendiri. Mereka semua ada karena memang Loki membolehkan cerita-cerita tersebut untuk tidak dipangkas atau dihancurkan eksistensinya oleh He Who Remain pada waktu itu. Tapi sekarang kan semua boleh ya. Jadi semuanya terlahir karena Loki. Tapi perlu digarisbawahi ya, kalau versi komik multiverse itu kan tercipta karena dari energinya First Firmament. Ketika First Firmament bersama dengan Celestial itu berperang gitu ya teman-teman, terciptalah Eternity atau kosmos yang pertama. Itu sih versi komiknya ya. Tapi kalau cerita di film kayaknya nggak akan seperti itu, biar nggak terlalu ribet. Dan aku pengennya teman-teman itu bisa memahami ya tentang terjadinya dan lahirnya multiverse ini. Sebenarnya memang semuanya berasal dari timeline dahulu. Jadi ketika pembentukan sebuah multiverse, ini yang aku pahami ya, di series Loki itu memang memunculkan branch timeline terlebih dahulu. Nah, ketika branch timeline itu mulai tuh ya tumbuh seperti cabang pohon, mulai deh timeline
timeline baru, ada cerita baru. Ada cerita baru, ada hero-hero baru juga pasti yang akan terhubung di cerita baru itu, di branch timeline itu. Nah, baru deh kalau sudah ada cerita baru, sudah ada hero baru, maka terbentuklah Earth atau semesta baru dengan garis kehidupan dan takdir yang berbeda dengan MCU Sacred Timeline, seperti di Earth 838 yang beda banget dunianya. Jadi nggak semudah itu ya guys, bisa terjadi semesta baru itu. Jadi memang awalnya itu ya branch timeline dulu. Tapi kan dulu Hihurimen cepat banget ya. Kalau sudah muncul sedikit cabangnya langsung dihancurkan. Nah, jadi belum sempat jadi semesta, baru branch timeline itu sudah langsung dipangkas, udah langsung dimusnahkan. Mengingat kasus Jonathan Majors, kita tahu ya bahwa Marvel ini masih tarik undur untuk ngelanjutin Avengers Kang Dynasty. Kalau terbukti bersalah, Jonathan Majors akan dihukum 1 tahun dan pastinya semua kontrak gagal dan batal semua proyeknya. Sehingga akhirnya Marvel kan itu memilih nih villain backup plan, yaitu Dr. Doom, yang dirumorkan akan dimainkan oleh Cillian Murphy yang kemarin sukses dengan filmnya Oppenheimer yang hampir mencapai pendapatan $1 miliar Amerika. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau semisal Jonathan Majors terbukti tidak bersalah, pasti Avengers Kang Dynasty akan dilanjutkan. Tapi jika tidak, maka Marvel akan menggunakan backup plan, yaitu menggunakan Dr. Doom sebagai villain di Multiverse Saga di Avengers Secret Wars, yang dimana nanti kemungkinan akan seperti di komik ya. Dr. Doom akan mencuri kekuatan dari Molecule Man yang bisa wrapping reality power, yang dimana dia akan dimanipulasi untuk mencuri kekuatan The Beyonder, dan kemudian semua dari kekuatan Molecule Man dan The Beyonder akan diserap oleh Dr. Doom dan menjadikannya God Emperor Doom untuk menciptakan multiversal reality battle world. Kayaknya sih pasti keren banget ya guys, plot yang story kayak itu daripada plotnya Avengers Kang Dynasty. Aku lebih suka plot ceritanya Dr. Doom di Avengers Secret Wars. Oke guys, jadi itu ya penjelasannya mengapa selama ini di MCU itu tidak ada X-Men, Mutant, Fantastic Four, Inhumans, karena memang tidak diperbolehkan oleh Hihurimen. Tapi semenjak dipimpin oleh Loki sebagai penjaga pohon multiverse, mereka semua eksis dan mereka akhirnya ada ya, walaupun di semesta lain. Ini juga termasuk project-project Marvel ya, di luar dari MCU, termasuk series-series Marvel di Netflix, film-film lama Marvel seperti Blade, Ghost Rider dan sebagainya ya guys ya. Jadi pokoknya cerita yang di luar MCU itu adalah multiverse dan diakui ya teman-teman ya oleh Marvel. Oke guys, itu dia video penjelasan dari aku. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Thank you for watching my videos. Don't forget to like and subscribe. Ketemu lagi di video aku berikutnya. Bye bye guys and see you next time.